Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Hari ini kita akan belajar tentang Andalusia, kota peradaban Islam di Barat. Bersama saya, Nurul Hasanah, MPD. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya akan bertanya kepada kalian, pernahkah kamu mendengar nama Andalusia? Coba kita perhatikan gambar di samping. Ya, benar, itu adalah Istana Alhambra. Menurut kalian, apakah gambar Istana Alhambra di samping berkaitan dengan sejarah peradaban Islam di Andalusia? Ya, benar. Istana Alhambra merupakan bukti nyata bahwa Islam pernah berkembang di Andalusia. Dan di manakah Andalusia itu? Istana ini merupakan pusat kekuasaan dinasti Bani Ahmar yang merupakan dinasti Islam terakhir di Andalusia. Istana ini menjadi saksi bisu kejayaan dan juga kehancuran Imperium Islam di Andalusia. Dan saat ini Istana Alhambra menjadi salah satu destinasi wisata ikonik dunia. Sejarah dan kejayaan peradaban Islam masa Daulah Islamiyah. Tahukah kamu di mana letak Andalusia? Saat ini, kota Andalusia merupakan salah satu wilayah di Spanyol. Andalusia terletak di semenanjung Iberia yang terletak di bagian tenggara Eropa dan di bagian selatan berbatasan dengan Prancis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masuknya Islam di Andalusia. Sebelum Islam masuk pada abad ke-8, Andalusia dikuasai oleh bangsa Romawi, lalu oleh bangsa Visigot. Mereka membangun kerajaan dengan pusat pemerintahan di Toledo. Sayangnya, kondisi politik di Andalusia saat itu penuh konflik. Para bangsawan saling berebut kekuasaan, rakyat kecil banyak tertindas, dan kaum Yahudi mengalami diskriminasi. Kelemahan inilah yang membuat Andalusia mudah ditaklukkan ketika Islam datang. Pada tahun 711 Masehi, seorang panglima muslim bernama Tharik bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar. Ia bersama pasukan muslim berhasil mengalahkan Raja Roderick dari Visigot dalam Perang Guadalete. Sejak itu Andalusia berada di bawah pemerintahan Islam. Setelah penaklukan itu, Andalusia diperintah oleh para gubernur di bawah kekhalifahan. Namun pada tahun 750 Masehi, dinasti Umayyah di Damaskus runtuh akibat serangan dari Bani Abbasiyah. Seorang pangeran Umayyah bernama Abdurrahman ad-Dakhil berhasil melarikan diri ke Andalusia. Di sana, ia mendirikan Daulah Umayyah Andalusia dengan ibu kota di Cordoba. Di bawah kepemimpinan Abdurrahman dan penerusnya, Cordoba berkembang menjadi salah satu kota terbesar dan termakmur di dunia. Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, musik, dan arsitektur. Hal ini bisa dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh Daulah Umayyah di Spanyol pada saat ini. Daulah Umayyah di Andalusia memerintah selama 275 tahun dari tahun 756 Masehi hingga 1031 Masehi. Perubahan status, awalnya Andalusia adalah provinsi dari Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Setelah runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus, Andalusia kemudian menjadi keamiran pada tahun 756 sampai dengan 900
929 di bawah pemerintahan Abdurrahman Ad-Dakhil, lalu menjadi kekhalifahan sendiri pada tahun 929 sampai dengan 1031 Masehi di bawah kekhalifahan Abdurrahman III. Beberapa tokoh-tokoh penting dalam sejarah kejayaan Andalusia antara lain yang pertama, Abdurrahman Ad-Dakhil, pendiri Daulah Umayyah Andalusia, dikenal sebagai Al-Dakhil atau Sang Pendatang. Ia berhasil menyatukan Andalusia dan menjadikannya stabil. Yang kedua, Abdurrahman III, khalifah pertama di Andalusia, membawa Andalusia ke puncak kekuasaan politik dan ekonomi. Cordoba berkembang menjadi kota terbesar dan termakmur di Eropa. Kemudian, Al-Hakam II, putra Abdurrahman III, dikenal sebagai pecinta ilmu, membuka perpustakaan raksasa dengan ratusan ribu buku dan mendukung perkembangan ilmuwan. Yang keempat ada Al-Zahrawi, bapak ilmu bedah modern, penulis Al-Tasrif dan ensiklopedia kedokteran yang dipakai di Eropa hingga berabad-abad. Kemudian ada Ibnu Rushd atau lebih dikenal dengan Averroes, seorang filsuf besar Islam, ahli hukum dan dokter. Pemikirannya sangat mempengaruhi filsafat Barat dan Eropa. Yang keenam ada Ibnu Hazm, yaitu ulama dan sastrawan Andalusia, penulis Al-Muhalla dan Tauq al-Hamamah tentang cinta dan peradaban. Kemudian ada Maslamah al-Majriti, seorang ahli astronomi dan matematika yang berjasa mengembangkan ilmu falak di Andalusia. Tentulah teman-teman semuanya sudah pernah mendengar tokoh-tokoh yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian kita akan membahas tentang kejayaan Islam di Andalusia. Masa keemasan Islam di Andalusia terjadi terutama pada masa kekhalifahan Cordoba pada tahun 929 Masehi sampai dengan 1031 Masehi di bawah kepemimpinan Abdurrahman III dan Al-Hakam II. Kejayaan Islam pada bidang politik dan pemerintahan. Cordoba menjadi ibu kota yang makmur, pusat pemerintahan dengan sistem birokrasi yang rapi. Andalusia memiliki tentara yang kuat, diplomasi internasional, dan hubungan dagang luas sampai Afrika dan Eropa. Yang kedua, dalam bidang ilmu pengetahuan, Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan terbesar di Eropa. Perpustakaan Cordoba memiliki lebih dari 400.000 buku, dan pada saat itu lahirlah ilmuwan-ilmuwan besar seperti Al-Zahrawi, Ibnu Rushd atau Averroes, Ibnu Hazm, Maslamah al-Majriti, seorang ahli astronomi dan matematika. Kemudian dalam bidang seni dan arsitektur, Masjid Cordoba, simbol kejayaan arsitektur Islam dengan lengkungan khasnya. Kemudian ada Istana Alhambra di Granada, penuh ukiran kaligrafi dan keindahan seni Islam. Perkembangan musik Andalusia juga mempengaruhi musik klasik Eropa. Seperti yang telah kita ketahui, banyak sekali peninggalan-peninggalan Islam yang saat ini masih berdiri megah di Cordoba. Kemudian, bidang sosial dan ekonomi, sistem irigasi yang maju, pertanian berkembang pesat, pasar internasional ramai, perdagangan emas, perak, zaitun, kain, dan rempah. Andalusia menjadi tempat bertemunya tiga peradaban, Islam, Yahudi, dan Kristen dalam suasana yang bertoleransi.
Setelah membahas tentang kemajuan, maka kita juga akan membahas tentang kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Daulah Umayyah di Andalusia runtuh pada tahun 1031 Masehi. Kekuatan Daulah Umayyah mulai melemah dan terpecah menjadi banyak kerajaan kecil atau taifah. Pemicu keruntuhan dari dalam meliputi lemahnya sistem pemerintahan, perebutan kekuasaan antar keluarga, dan persaingan antar kelompok. Sedangkan pemicu secara eksternal meliputi faktor eksternal yang turut mempercepat runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia adalah serangan dari kekuatan Kristen di Eropa serta perlawanan dari kelompok-kelompok minoritas di wilayah tersebut. Demikianlah pembahasan tentang Andalusia, peradaban Islam di Barat. Sekian dan terima kasih. See you next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.